cita belajar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik guru. Dari tadi habis upacara makanya agak capek kira-kiri. Ya. Oke, stop dulu. Tarik nafas. Tenangkan dulu. Oke. Baik, Bu Adida, di pertandingan individu keempat ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran observasi kelas B. Jadi nanti kita akan melakukan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan terakhir kita juga akan melakukan refleksi atau post observasi. Bu Ahida, untuk hari ini yang akan saya observasi adalah RTP yang berdasarkan tentang Materinya tentang luas permukaan sama volume dan ruang kubus. kelas berapa itu? Kelas 6. Jumlah muridnya 27. muridnya 27 kelas 6. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya bisa disampaikan Bu Ahida? Tujuan pembelajarannya itu ada 3, Bu. Yang pertama, siswa itu dapat mengetahui bentuk dari bangun ruang kubus. Yang kedua, siswa itu dapat menghitung dan dapat mengetahui rumus luas permukaan kubus. Dan yang ketiga, siswa itu dapat mengetahui dan cara menghitung dengan benar volume kubus. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ahida, saya akan mengobservasi Bu Ahida. Di praobservasi ini area pengembangan apa yang ingin Bu Ahida kembangkan? Areanya itu rumus. Maksudnya kompetensi pembelajarannya sebagai seorang pendidik, apa yang harus dikembangkan? Yang ingin Ibu kembangkan itu apa saja? Yang pertama, keaktifan siswanya, Bu. Terus yang kedua, itu daya tangkap siswa. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi nanti dalam pembelajaran itu saya pengen anak-anak itu aktif. Selain aktif, anak-anak itu juga mengerti gitu. Soalnya selama ini saya merasa anak-anak itu kan kadang kurang aktif seperti itu. Jadi melalui pembelajaran ini saya pengen anak-anak itu aktif dan juga membuat anak-anak itu daya tangkap untuk menghafal rumus itu lebih cepat. Nah, pembelajaran sebelumnya sesuai dengan pengalaman Bu Ahida, kurang aktifnya itu dari segi apa untuk anak? Kenapa atau bagaimana mereka kok bisa kurang aktif menurut penilaian Bu Ahida yang sudah Bu Ahida refleksi itu apa saja? Menurut saya kalau pembelajaran sebelumnya itu mungkin ya Bu ya, anak-anak itu kurang aktif karena kurang media pembelajarannya. Jadi biasanya kan saya menggunakan metode kayak ceramah saja seperti itu. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang bervariasi. Nah, untuk pembelajaran sekarang saya menggunakan media yang bervariasi. Jadi pengennya anak-anak itu lebih aktif. Boleh diceritakan lebih lengkap lagi, mungkin tadi Ibu ingin anak-anak itu aktif dan mudah untuk menangkap pembelajaran yang disampaikan, ini panjang. Nah, strategi apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk mengaktifkan dan meningkatkan daya tangkap dari anak-anak tersebut? Yang pertama, strateginya itu saya menggunakan media video pembelajaran. Terus yang kedua, saya menggunakan alat peraga. Jadi nanti sistem penugasan ke anak-anak juga secara individu dan secara kelompok seperti itu. Terus selain itu saya juga untuk penguatan materi saya juga menggunakan metode ceramah. Jadi setelah penayangan video nanti saya juga terangkan ke anak-anak, sekalian juga saya memperlihatkan media pembelajarannya itu secara real gitu. Jadi fokusnya secara real, jadi saya terangkan juga ke anak-anak. Oke. Itu untuk meningkatkan keaktifan dan daya tangkap anak-anak. Kalau
Ini dari apa namanya proses konten ya. Kalau nanti evaluasinya bagaimana atau asesmennya bagaimana untuk melihat bahwa anak ini aktif, anak ini tidak aktif, kemudian anak ini mudah untuk menangkap, anak ini kurang mudah untuk menangkap. Jadi kita kan harus lebih tangkap nih. Untuk menjadikan bagaimana? Kan selain konten nanti kan saya juga ada proses ya Bu ya. Jadi proses itu nanti pembagian per kelompok saya bagi sesuai kesiapan belajar siswa. Jadi kemarin saya sudah melakukan pretest sebelumnya untuk materi ini. Jadi saya sudah tahu kelompok-kelompok mana yang anak itu sudah mahir, kurang mahir atau cukup mahir. Jadi nanti saya kelompokkan seperti itu Bu. Itu untuk prosesnya. Terus nanti untuk produknya nanti saya akan membuat anak-anak itu memilih sendiri. Nah, tapi dalam satu kelompok itu anak-anak itu boleh memilih pengerjaannya nanti satu kelompok dikerjakan bersama-sama. Jadi saya tahu oh kelompok ini tuh aktif gitu ya, anak ini tuh aktif dari situ. Tapi boleh nanti saya sediakan 3 macam Bu. Itu saya kenapa kok saya sediakan 3 macam? Karena saya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang termasuk auditory, visual sama kinestetik. Dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 3 anak itu Bu. Nah, nanti anak-anak itu boleh memilih. Kalau misalnya anak-anak itu memilih cuma 1 produknya nggak apa-apa. Kalau 2 boleh, 3 tambah boleh. Gitu. Gitu ya. Jadi anak-anak memilih sesuai dengan pilihan dan kesukaannya masing-masing. Ya, menurut Bu Ahida, apakah itu sudah termasuk pembelajaran yang berpihak pada anak? Iya Bu, menurut saya sudah. Dijelaskan. Karena saya tidak memaksa anak-anak suruh misalnya saya anak-anak harus menggambar kubus, bangun ruang kubus seperti ini. Ya kalau anaknya pintar menggambar, kalau tidak gitu. Karena ada anak yang karakternya itu termasuk kinestetik, anaknya itu sukanya bergerak-gerak kan gitu ya Bu ya. Jadi anaknya itu buat sukanya seperti itu ada. Karena kemarin itu tadi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa itu tadi. Saya melihat itu, jadi makanya saya menyiapkan 3 untuk produknya supaya anak-anak itu bisa memilih. Tidak menutup kemungkinan Bu, dalam kelompok itu nanti juga ada yang tidak memilih, berarti anak itu tidak termasuk kinestetik, misalnya membuat buku secara real, berarti anak itu tidak termasuk kinestetik karena minatnya tidak di situ. Terakhir ini Bu Ahida, apa strategi apa yang Ibu Ahida persiapkan untuk membuat lingkungan belajar itu menjadi nyaman? Karena ini kan matematika ya, anak jarang suka dengan matematika. Mendengarnya saja kadang sudah matematika, sampai nih berat nih mikirnya, gimana nih? Ya itu, saya kan kemarin sempat berpikir ya bagaimana caranya biar anak-anak itu gemar dan suka pelajaran matematika, karena menghafal rumus itu sangat menjenuhkan sekali kan ya Bu ya. Makanya strategi yang saya gunakan itu sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa saya. Contohnya tadi saya membuat video pembelajaran, jadi anak-anak itu bisa melihat. Sebelum di video pembelajaran nanti saya memberi semangat dulu ke anak-anak karena ini matematika. Kalau pelajaran yang lain mungkin beda lagi metodenya Bu. Nah, saya memicu semangat anak dulu untuk di awal. Terus selain video pembelajaran kita sudah melihat, saya juga pakai alat peraga. Jadi anak-anak itu tahu secara langsung. Selain itu saya juga membuat modul ajar yang sudah saya bagikan ke anak-anak nanti. Jadi anak-anak itu juga bisa belajar dari situ. Jadi ada 3 aspek yang menurut saya itu bisa memudahkan anak-anak itu cepat menangkap dan suka dengan pelajaran matematika. Baik Bu Ahida, dari keseluruhan yang sudah Ibu Ahida sampaikan, mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan yang sudah dicapai, strategi yang dipersiapkan, itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpihak pada mulai dari prosesnya, kemudian mulai dari kontennya, proses sampai produknya. Nah, kita lihat nanti di kelas seperti apa. Semoga nanti apa yang Bu Ahida rencanakan tidak ada yang terselip satupun.
dan bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu Wahida. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali pada saya? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar ya, Bu Wahida. Lancar dan menyenangkan karena ini adalah matematika. Oke. Baik, Bu Wahida, terima kasih atas percakapan observasi kelasnya. Kita akan menuju kelas yang akan kita observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, biar semangat belajarnya karena hari ini matematika, kita ice breaking dulu. Menjadi dua, buah jembatan panjang.
sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Untuk pembelajaran kali ini, kesepakatan kelasnya apa aja? Masih ingat? Disiplin. Percaya diri. Tidak mengganggu teman ya nanti. Jadi dalam proses pembelajaran kesepakatan kelasnya diingat-ingat nanti dilaksanakan ya. Tidak boleh mengganggu temannya. Terus apa tadi? Disiplin, percaya diri. Jadi kalau nanti ada soal dari Bu Guru harus percaya diri mengerjakan sendiri ya. Kalau kalian kesulitan boleh bertanya. Ini materi kita luas permukaan kubus dan volume kubus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri kubus, tentang jari-jarinya, kan sudah ya. Sekarang kita memasuki materi luas permukaan kubus sama volume kubus. Sebelum Bu Guru menjelaskan, Bu Guru ada video pembelajarannya. Kalian simak dulu. Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi di RPC Channel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan tambah semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas satu bangun ruang, yaitu kubus. Nah, inti dari pembahasan ini adalah tentang bagaimana cara menghitung volume kubus, luas permukaan kubus, dan juga menghitung panjang rusuk kubus jika diketahui volumenya. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, sobat pelajar semua bisa memahami dan bisa menerapkannya pada soal-soal matematika tentang kubus. Nah, sobat pelajar, kubus Diperhatikan ya. kira-kira bentuknya seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa kubus itu memiliki 8 buah titik sudut, 12 rusuk, dan 6 buah sisi berbentuk persegi, atau bisa juga dikatakan punya 6 sisi permukaan berbentuk persegi: depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang paling khas dari bangun kubus ini adalah bahwa setiap rusuknya itu memiliki panjangnya yang sama. Jadi ke-12 rusuknya ini panjangnya sama. Nah, itu ciri khas dari bangun ruang kubus. Oke, setelah kita pelajari bagian-bagian kubus, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Tahukah sobat pelajar apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jaring-jaring kubus itu artinya suatu bidang yang apabila kita bentuk, kita lipat-lipat nanti akan membentuk sebuah kubus. Nah, setelah kita coba, kita nanti akan mampu membuat 11 jaring-jaring kubus yang berbeda. Gambarnya seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ada 11 jaring-jaring kubus yang berbeda di sini. Semuanya ini kalau kita lipat dengan benar, pasti akan membentuk suatu kubus yang sempurna. Gitu. Oke, itu aja tentang jaring-jaring kubus. Kita lanjut ke inti pembahasan kali ini. Nah, pembahasan kali ini intinya adalah menghitung volume, luas permukaan, dan menentukan panjang rusuk kubus. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu volume. Volume nama lainnya adalah isi. Jadi ketika kalian di soal cerita nanti ketemu kata isi, nah itu berarti sedang membicarakan volumenya. Nah, rumus volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sama dengan R pangkat 3. R itu simbol dari rusuk ya. Oke. Terkadang di sebagian buku matematika atau dari penjelasan Bapak Ibu guru di sekolah, rumus volume kubus itu kadang dituliskan dengan V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Nah, itu sama aja. R pangkat 3 atau S pangkat 3 sama saja. Oke, kita lanjut ke rumus luas permukaan. Luas permukaan kubus itu kan bentuknya persegi, dan semuanya ada 6 buah persegi, ya kan?
Nah, berarti luas permukaan kubus adalah 6 dikali rusuk kali rusuk atau 6 dikali R pangkat 2. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jari-jari, kita sudah belajar tentang ciri-ciri. Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume kubus serta bentuk kubus itu seperti apa. Ini bentuknya kubus. Lihat semuanya. Kubus ini terdiri dari beberapa bangun datar. Bangun datar apa? Persegi apa persegi panjang? Persegi. Ini ada warna kuning, yang berurutan dari warna kuning ini apa namanya? Rusuk. Yang merah? Yang cepat? Rusuknya kubus ada berapa? Tinggal menghitung ya. Terus titik sudutnya 12 itu dari mana? Ciko, dari mana 12 itu Ciko? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini yang dihitung ya. Ini namanya rusuk. Rusuk yang kalian cari tadi untuk digunakan rumus volume kubus dan luas permukaan kubus. Jadi kalau diketahui panjang rusuknya, kamu tinggal masukkan rumus volumenya. Ya, kalau misalnya rusuknya ini ada 2 cm. Kalau mencari volume berarti bagaimana caranya? 2, misalnya 2 cm. Kalau mencari volume bagaimana caranya? 2 karena rumus volume kubus itu kan rusuk kali berarti 2 kali 2 kali 2 berapa hasilnya? 2 kali 2 berarti 8 cm apa? Diingat-ingat ya, kalau volume itu sentimeter kubik. Sekarang kita cari luas permukaan. Namanya luas permukaan itu ini nah. Ini permukaan ya. Ini apa bisa Bu dinamakan permukaan? Kan ini bisa sampai bisa. Ini namanya permukaan kubus. Di bawah Bu kan alas sama. Ini namanya permukaan kubus. Jadi permukaan kubus itu ini. Yang warna coklat. Warna coklat ini kita hitung bersama-sama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 berarti rumusnya 6 kali rusuk kali rusuk. Ya, jadi rumusnya dari situ. Kalau misalnya tadi rusuknya diketahui 2 cm tadi, bagaimana cara menghitung luas permukaan kubusnya? 6 kali 2 kali 2. 6 kali 2 berapa? 12 kali 2 24 berapa? Sentimeter persegi. Ingat-ingat ya, kalau volume itu pakai kubik, kalau luas pakai persegi. Jangan sampai lupa. Tapi kalau rusuk tidak boleh, cuman sentimeter saja. Dari sini paham? Oke. Dilihat dulu di materi ajarnya, dilihat yang sudah guru bagikan. Di sini ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Guru akan memberikan lembar kerja kepada kalian sesuai kelompok. Ini dikerjakan masing-masing. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan atau ditanyakan ke teman sebelahnya. Ya.
Ini bangun ruang terus dari kelompok sampai dilihat. Sudah ini ya, sudah gitu aja. Terus luas sama awalnya gimana? Terus. Gerakan itu apa itu? Ini adalah pembelajaran hari ini tentang luas permukaan kubus sama volume kubus. Bu Guru pengen tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Hari ini kalian belajar tentang 3 hal ya. Yang pertama bentuk dari kubus. Yang kedua apa tadi? Rumus apa? Volume dan luas permukaan. Kelompok 1, luas permukaan kubus apa rumusnya? Kelompok 2, volume kubus rumusnya apa? Sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup Bu Guru akhiri, tetapi sebelumnya untuk pembelajaran berikutnya rumus luas permukaan dan volume balok. Ya, sebelum Bu Guru mengakhiri dan sebelum berdoa, kalian nulis dulu refleksi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah nulis ditempel di depan. Silakan ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu rasanya? Senang, capek juga. Soalnya lama kan gitu Bu, kalau di kelas tuh, apalagi kalau sudah praktek itu, aduh, aktif gitu. Iya. Tapi kan memang pembelajaran yang berpihak pada murid itu akhirnya jadi repot semua ya Bu Ya. ya. Dan anak-anak itu akhirnya tidak sempat yang mau tidur, yang mau lain-lain karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Oke Ibu, dari observasi yang kita laksanakan tadi, coba Ibu ceritakan nih refleksi dari Ibu sendiri. Monggo. Selama pembelajaran tadi, anak-anak itu senang sekali karena media yang saya gunakan itu beragam, dari video, dari ceramah, dari alat peraga, terus dari mobil ajar juga ada. Jadi anak-anak itu senang karena banyak variasi. Terus misalnya anak-anak tidak mengerti dengan video, anak-anak masih bisa melihat mobil ajar yang saya bagikan. Terus kalau anak-anak belum paham dengan mobil ajar, anak-anak bisa lihat secara real bentuk kubus itu seperti apa. Jadi tadi pembelajarannya menurut saya anak-anak itu sudah aktif dengan media pembelajaran yang bervariasi yang saya gunakan. Anak-anak cukup aktif dan cukup mengerti. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap ini dia berarti menurut Ibu, jadi pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, Ibu sudah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aktif, belajar yang nyaman dan menarik bagi anak-anak, gitu ya. Kemudian kaitannya nih dengan KSE dan disiplin positif. Refleksi Ibu bagaimana? KSE-nya menurut saya tadi sudah ada Bu, karena sebelum pembelajaran yang
poin di sisi positifnya, saya sudah menanyakan ke anak-anak, mengingatkan anak-anak keyakinan kelas yang pernah kita buat di kelas. Jadi sebelum pembelajaran saya memberikan pertanyaan dulu kepada anak-anak. Di situ di sisi positifnya. Terus KSE pembelajarannya di situ tadi banyak sekali. Salah satu contohnya kemandirian, terus kerjasamanya anak-anak juga di dalam pembelajaran tadi juga ada. Terus manajemen waktunya juga anak-anak ini belajar memanage waktunya dengan waktu yang saya berikan supaya pembelajaran itu cepat selesai juga dan anak-anak paham juga. Di situ sudah ada juga. Yang untuk disiplin positif tadi sudah mengingatkan anak-anak di depan tentang keyakinan kelas yang sudah progresnya dalam proses pembelajaran itu. Menurut Ibu, KSE yang sudah diterapkan itu dilakukan oleh anak-anak sampai tahap apa? Menurut saya sudah sampai tahap Bukan yang disiplin positif. oh yang disiplin positif tahapannya miris angka atau gimana? Kalau tes angka yang sudah dilakukan anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas, menurut Ibu itu sampai tahap apa? Sampai di angka berapa? Angka 8 kan? Ibu di situ sebagai apa? Saya di sini sebagai apa pendidikan? Atau manajer atau Oh, di sini saya sebagai pemantau ya, manajer ya, masuk. berarti Ibu memantau keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam proses pembelajaran itu bisa menciptakan sampai tahap. Menurut saya tahapannya sudah sangat baik Bu. Kalau di Rensaka, kalau pertama dulu mungkin 3, sekarang sudah meningkat 8. Kalau menurut saya seperti itu. Angka 8 itu berarti anak nggak perlu diajak, ayo begini, ayo begitu, nggak usah dimakan gitu maksudnya ya. Ya kalau pas waktu pelaksanaannya. Tapi kalau di awal tadi kan saya cuma memberi pertanyaan pemantik, anak-anak sudah mengingat gitu. Jadi sudah bisa jalan sendiri. Dan tadi pas waktu pembuatan itu juga anak-anak kayak ini sudah kayak bertanggung jawab, itu terus membantu temannya, kerjasama, itu sudah jalan. Menurut Ibu, dari yang sudah dicapai selama ini sampai saat ini, disiplin positif dan KSE, kelanjutannya itu apa? Tidak lanjut yang harus dilakukan. Tidak lanjutnya mungkin menurut saya dari segi kontrol mungkin. Nah, soalnya namanya anak-anak ya Bu ya, kadang ada yang sebagian bekerja, terus yang satu karena tugasnya sudah selesai, memang dia sudah bertanggung jawab, kadang tidak mau membantu temannya, terus mainan, terus goda temannya itu. Mungkin itu yang selanjutnya saya tidak lanjutin dengan anak-anak, jadi kontrol anak-anak bagaimana caranya anak-anak itu benar dia sudah bertanggung jawab, itu sudah ada juga. Yang untuk disiplin positif tadi sudah mengingatkan anak-anak di depan tentang keyakinan kelas yang sudah progresnya dalam proses pembelajaran itu. Menurut Ibu, KSE yang sudah diterapkan itu dilakukan oleh anak-anak sampai tahap apa? Menurut saya sudah sampai tahap Bukan yang disiplin positif. oh yang disiplin positif tahapannya miris angka atau gimana? Kalau tes angka yang sudah dilakukan anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas, menurut Ibu itu sampai tahap apa? Sampai di angka berapa? Angka 8 kan? Ibu di situ sebagai apa? Saya di sini sebagai apa pendidikan? Atau manajer atau Oh, di sini saya sebagai pemantau ya, manajer ya, masuk. berarti Ibu memantau keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam proses pembelajaran itu bisa menciptakan sampai tahap. Menurut saya tahapannya sudah sangat baik Bu. Kalau di Rensaka,
8. Kalau menurut saya seperti itu. Angka 8 itu berarti anak nggak perlu diajak, ayo begini, ayo begitu, nggak usah dimakan gitu maksudnya ya. Ya, kalau pas waktu pelaksanaannya. Tapi kalau di awal tadi kan saya cuma memberi pertanyaan pemantik, anak-anak sudah mengingat gitu. Jadi sudah bisa jalan sendiri. Dan tadi pas waktu pembuatan itu juga anak-anak kayak ini sudah kayak bertanggung jawab, itu terus membantu temannya, kerjasama, itu sudah jalan. Menurut Ibu, dari yang sudah mencapai selama ini sampai saat ini, disiplin positif dari KSE, kelanjutannya itu apa? Tidak lanjut yang harus dilakukan? Tindak lanjutnya mungkin menurut saya dari segi kontrol mungkin. Nah, soalnya namanya anak-anak ya Bu ya, kadang ada yang sebagian bekerja, terus yang satu karena tugasnya sudah selesai, memang dia sudah bertanggung jawab, kadang tidak mau membantu temannya, terus mainan, terus goda temannya itu. Mungkin itu yang selanjutnya saya tidak lanjutin dengan anak-anak. Jadi kontrol anak-anak, bagaimana caranya anak-anak itu jelas dia sudah bertanggung jawab, tetapi kalau sudah selesai tugasnya biasanya kan anak-anak tidak bantu temannya gitu, mainan gitu, godakan tugas sudah selesai gitu kadang gitu. Kira-kira dari 27 anak itu Ibu mampu nggak untuk mengontrol satu persatu? Kalau satu-satu Dari penerapan disiplin positif yang sudah menjadi yang sudah disepakati oleh kalau kontrol satu-satu, kalau sejauh ini insya Allah bisa karena sudah tahu karakter anaknya selama ini. Kalau dulu sebelum saya membuat keyakinan kelas, sebelum penerapan KSE, saya kan tidak tahu harus kontrol seperti apa gitu. Nah sekarang berhubung saya sudah tahu, oh sebenarnya yang harus dikontrol itu bagian apa aja, terus apa gitu. Sekarang sudah tahu, saya sudah paham. Jadi misalnya pada saat seperti ini biasanya anak ini yang jahit. Jadi saya dikasih, oh kalau anak ini aman berarti aman sudah. Karena memang saya pribadi sudah tahu karakter siswa saya di kelas gitu. Jadi sudah tahu time-nya itu, oh kalau sudah seperti ini kayak tadi misalnya Dava itu salah satu tanggung jawab sudah gambar. Kalau udah selesai itu biasanya Dava jahit ke temannya. Nah itu saya sudah mengontrol Dava. Ada kemungkinan nggak anak-anak lain itu yang awalnya tidak menjadi target dari Ibu, kemudian dia melakukan satu poin pelanggaran misalnya? Ada. Nah, gimana itu? Atau itu terlepas dari kontrol yang Ibu lakukan? Biasanya kalau saya terlepas dari kontrol yang saya lakukan itu anak-anak laporan itu. Jadi saya bisa mengingatkan setelah anak-anak ada laporan itu. Karena memang anak-anak itu kadang kalau sudah aktif Bu, yang diam pun, yang awalnya diam itu bisa juga ramai juga gitu. Anak-anak laporan berarti ada pemantau. Iya. Artinya dari sini Ibu yang apa yang bisa Ibu simpulkan? 9 ya Ibu ya, aktif. Sampai gurunya manggil-manggil. Iya. Terus kalau daya tangkap itu tadi memang kalau kelompok 1, kelompok 2 tadi sudah menurut saya sudah bisa menangkap. Kelompok 3 tadi masih sebagian. Jadi menurut saya di angka 8. Untuk yang kelompok 3 yang sebagian tadi kenapa Ibu? Menurut Ibu daya tangkapnya kurang? Memang anak itu seperti itu. Jadi harus intens, harus ada pembelajaran khusus face to face untuk anak itu. Iya. Tidak hanya di pembelajaran matematika saja, di pembelajaran lain pun seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan gitu. Tidak bisa langsung. Pelan-pelan pun anaknya itu masih belum bisa menangkap secara maksimal. Jadi memang kita tidak bisa paksakan. Tadi itu salah satunya yang gunting aja tadi masih nanya ini guntingnya gimana Bu kan gitu ya. Itu susah memang Bu. Jadi memang harus ekstra gitu. Terus tidak lanjutnya bagaimana? Mungkin kalau tidak lanjut Tidak lanjut dari yang akan dilakukan
9 dan 8 ya. Iya. Ini bisa menjadi 10. Bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya yang pertama, tiap hari kalau misalnya pas waktu pembelajaran matematika nanti saya ulas lagi, kita refleksi lagi pembelajaran sebelumnya, rumusnya apa, jadi anak-anak nanti biar tambah ingat, hafal rumusnya. Terus dan saya memberi latihan-latihan lagi Bu, karena tadi ada contoh soal yang memang tidak ada di keterangan di penjelasan saya masukkan di kelompok 1. Anak-anak saya mencoba anak-anak bisa apa enggak. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu, rumusnya sudah tahu, terus cara menghitungnya tahu, tapi langkahnya yang belum terlalu paham. Jadi mungkin ke depannya itu tadi yang belum terlalu paham, saya intens pelajaran secara ekstra lagi, terus ditambah soal-soal latihan lagi biar anak-anak itu cepat menghafal juga. Kalau banyak latihan biasanya banyak mengerjakan, otomatis hafalannya lebih lama. Ini ada waktu khusus atau di dalamnya yang Ibu sampaikan tadi? Kalau waktu khusus biasanya kayak Bilkis itu tadi, saya biasanya istirahat. Kalau anak-anak udah istirahat, saya tambahin 5 menit anaknya. Oke, baik Ibu. Ibu tadi jadi kesimpulannya tidak lanjutnya Ibu akan membuka video teaching, kemudian ada pendampingan khusus atau scaffolding, dan memperbanyak latihan soal terhadap anak-anak tertentu ya. Terutama yang berkebutuhan khusus lah menurut Ibu. Artinya berkebutuhan khusus bukan berarti dia dalam tanda kutip tidak mampu, tapi mungkin kurang perhatian dan lain sebagainya. Jadi, ada mungkin yang mau disampaikan ini? Cukup. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas hari ini dan semoga yang kita lakukan saat ini bisa menjadi pembelajaran dan refleksi ke depannya supaya lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Layu pendampingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.